Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Sejenak sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau menganugerahkan hari yang baru ini untuk kami jalani. Sejenak sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas pekerjaan dan kehidupan kami, biarlah kami ingin menetapkan hati, mempersiapkan hidup kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Kamis 24 Maret 2022, tertulis di dalam Kitab 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-6. Surat 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Setelah menetapkan dan menerangkan kewajiban para pendeta atau gembala dan para pemimpin rohani jemaat, kini Rasul Petrus memberi petunjuk kepada kawanan domba yang menjadi gembalaan pemimpin rohani tersebut. Bagaimana harus bertingkah laku baik terhadap para pelayan maupun terhadap satu sama lain. Petrus menyebut mereka orang-orang muda sebab pada umumnya mereka berusia lebih muda daripada para pendeta mereka yang sudah lanjut usia. Dan untuk menegaskan di benak mereka mengenai posisi mereka yang lebih rendah. Sebab istilah paling mudah dipakai oleh juru selamat kita untuk mengartikan seorang bawahan. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, itu sebabnya perikop kita dalam 1 Petrus 5 ini adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini berbicara tentang bukan hanya sekedar hierarki atau siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang menjadi bawahan. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan kita ini, sebagaimana juga tentu kita tahu bersama, dalam tahun ini kita memasuki tahun pelayanan pastoral yang diambil dari tema atau perikop kita hari ini, gembalakanlah kawanan domba Allah. Kerendahan hati merupakan sarana terbaik untuk mempertahankan damai sejahtera dan ketertiban di dalam seluruh jemaat dan masyarakat Kristen khususnya. Sedangkan kecongkakan merupakan gangguan terbesar terhadap kedua hal itu, yaitu damai sejahtera dan ketertiban. Dan akan menyebabkan sebagian besar
perselisihan, keretakan, perpecahan di dalam jemaat. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengajak kita bersama-sama khususnya untuk merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Supaya pada waktunya nanti kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, marilah kita melihat dan memperhatikan cara kita hidup di tengah-tengah dunia, cara kita hidup di tengah-tengah pelayanan, dan lain sebagainya. Mungkin ada sifat atau karakter kita yang harus dikoreksi untuk lebih baik lagi. Baik itu ketika kita berkomunikasi, menyampaikan masukan-masukan untuk peningkatan pelayanan dan lain sebagainya. Janganlah lekas-lekas marah, janganlah kita langsung berbuat sesuatu atau bertindak tanpa berpikir lebih dalam akan setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan dan bagaimana nanti efeknya, dampaknya di dalam persekutuan kita. Karena itu marilah kita terus hidup di dalam ketundukan dan kesediaan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti kita sebagai umat atau bangsa Indonesia punya prinsip semakin berisi, semakin merunduk. Ilmu padi dikatakan. Mari kita coba ini dalam perspektif kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semakin belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertutur kata yang baik, bahkan mampu mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, sebagaimana Kristus di dalam kitab Filipi pasal kedua, Tuhan dengan begitu indahnya menyampaikan tentang hidup merendahkan diri seperti Kristus. Inilah yang sangat menjadi contoh dan teladan di dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana Dia, Sang Allah yang menjadi juru selamat itu, mampu mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal kedua ayat ke-6, ke-7 dan ke-8. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah teladan agung kita, contoh agung kita tentang bagaimana hidup di dalam kerendahan diri, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami untuk senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berotoritas penuh dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus menguasai diri kami sedemikian rupa, sehingga kami semakin memiliki kesabaran dan kerendahan hati dalam kehidupan ini. Tuhan, sertailah kami di sepanjang kehidupan kami hari ini. Kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja, mengajarkan kepada kami
jalan Tuhan yang harus kami tempuh. Baik itu dalam pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, di mana kami boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian yang bersumber daripadamu Tuhan, sehingga kami dapat memilih jalan mana yang harus kami tempuh, hingga kami boleh tiba di tujuan yang Tuhan tetapkan. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.